Mula-mula mereka sholat di Baitul Muharram, tenggorokan, lalu pindah ke Baitul Maqdis, pusar, terus ke Baitul Ma'mur, kening, lalu pindah lagi ke Baitul Muqaddas, kemaluan, dan akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, aku ingin menyampaikan bahwa sesungguhnya sholat itu ada 3 macam, dan sekaligus dengan rahasia besar yang tersembunyi di dalamnya. Oleh karena itu, silakan dengarkan video ini sampai selesai, agar tidak terjadi kesalahpahaman. 3 macam sholat itu adalah: yang pertama, sholat syariat. Sholat ini dilakukan 5 kali sehari dengan 17 rakaat. Yang kedua, sholat tauhid. Dilakukan 24 jam atau 5 waktu di Baitullah yang ada di dalam kolbu. Dan yang ketiga, sholat daim. Dilakukan sewaktu-waktu bila diperlukan untuk berhubungan langsung dengan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita akan menjelaskan satu persatu. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sholat syariat. Sholat ini sesungguhnya biasa dilakukan oleh mereka dari golongan syariat. Mereka melakukan 5 kali sehari semalam, yaitu waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Soal: apakah makna tersirat yang ada pada sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya? Jawab: yang tersirat dari perintah Allah itu adalah: yang pertama, sholat subuh 2 rakaat, dan dapat dilakukan secara berjamaah. Sholat ini memperingati saat kita dilahirkan ke alam fana ini. Kita lahir terdiri dari 2 bagian, yaitu lahir dan batin. Lagi pula kita lahir tidak sendirian, disaksikan oleh bidan atau dokter, atau dukun beranak, bapak, ibu, dan lain-lain. Itu sebabnya maka sholat subuh ini biasa dilakukan secara berjamaah. Yang kedua, sholat zuhur 4 rakaat. Tujuannya adalah untuk mencari nafkah lahir maupun batin. Dalam mencari nafkah, maka memerlukan keempat hawa nafsu, yaitu nafsu amarah, lawamah, sufiyah, dan mutmainah. Bisa dilakukan secara berjamaah. Dan bila sholat Jumat, dilakukan hanya 2 rakaat saja, karena yang 2 rakaat pertama sudah dipergunakan untuk khutbah, dan khutbah itu wajib diikuti karena merupakan rezeki batin atau santapan rohani. Dan yang ketiga, sholat asar 4 rakaat. Tujuannya untuk berbuat amal, sebab dalam berbuat amal lahir dan amal batin, maka dipergunakan jasad, nyawa, roh, dan rohani. Yang keempat, sholat maghrib 3 rakaat. Tujuannya untuk mati, karena orang mati itu melepaskan, yaitu jad, nur, dan sir. Dan yang kelima, sholat isya dikerjakan 4 rakaat, karena tujuannya untuk hijrah atau pindah dari alam fana ke alam akhirat.
maka jasad harus membawa roh jasmani atau hewani, roh nabati dan roh hewani. Nyawa harus membawa roh rahmani dan roh nurani. Roh harus membawa roh kudus. Rohani harus membawa roh rabbani dan roh idofi. Yang kedua, sholat tauhid. Soal, apakah yang dimaksudkan dengan sholat tauhid? Jawab, sholat tauhid ini dipergunakan sebagai pengisi waktu luang antara kelima sholat syariat. Hal ini untuk memenuhi persyaratan firman Allah, barang siapa selalu ingat kepadaku, maka aku akan selalu ingat kepadanya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Dan diperjelas dengan firman-Nya, yang mereka itu tetap mengerjakan sholatnya. Quran Surat Al-Ma'arij ayat 23. Oleh karena adanya sholat tauhid inilah, maka ada sebagian para penganut ilmu ma'rifat mengutamakan sholat tauhid daripada sholat syariat. Padahal sholat syariat itu juga termaksud sholat Nabi Muhammad SAW, dan sudah tentu ada maksud dan tujuannya. Dikarenakan kebanyakan mereka tidak mengerti maksud dan tujuannya, maka sholat syariat banyak ditinggalkan oleh orang ma'rifat. Sholat tauhid dilakukan dengan melakukan zikir kolbu. Dengan zikir kolbu ini, maka semua nafsu diimami oleh Rasul atau Nur Muhammad, dan juga semua alih mutakalimun melakukan sholat di Baitullah. Ini adalah sholat fardu yang dilakukan berjamaah di Baitullah, dan ini pula yang dimaksud dengan sholat paling ampuh yang tidak diketahui oleh orang lain. Keterangannya begini: mula-mula mereka sholat di Baitul Muharram, tenggorokan, lalu pindah ke Baitul Maqdis, pusar, terus ke Baitul Ma'mur, kening, lalu pindah lagi ke Baitul Muqaddas, kemaluan, dan akhirnya sholat di Baitullah, ulu hati. Oleh karena adanya sholat ini, maka baik bayi lahir maupun orang mati tidak pernah dapat jamnya, kalau tidak lebih sekian detik atau menit, atau kurang sekian detik atau menit. Mereka hanya sholat di Baitullah, dan yang tidak berpindah-pindah adalah keempat nafsu yang diimami oleh Rasul atau Nur Muhammad. Yang ketiga, sholat daim. Ketahuilah, sewaktu kita di Gua Rahim, sebenarnya semua umat manusia pernah melakukan sholat, dan sholatnya adalah daimul haq. Oleh sebab itu, tidak benar bahwa masih ada orang kafir hidup di alam fana ini. Karena ketika lahir, kita ini kehilangan hak, maka lalu la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya apa-apa kecuali Allah yang punya kuasa. Tidak bisa lagi kun fayakun. Maka selama hidup ini kita ikhtiar untuk mendapatkan hak yang hilang itu, agar kita dapat berbuat amal dengan sempurna. Hak ini adanya di alam akbar atau lauhul mahfuz. Sarananya sudah ada dalam diri kita. Supaya lebih jelasnya akan aku jelaskan lagi mengenai rahasia sholat daim ini. Sholat daim dilakukan selamanya dan sepanjang masa, tanpa batas waktu selama hidup di dunia dan di akhirat nanti. Soal, apakah yang menjadi masjidnya? Jawab, masjidnya adalah hati. Soal,
apakah jamaahnya? Jawab, jamaahnya adalah terpadunya kesucian batin dengan selalu memperdengarkan tauhid dengan lisan batin. Soal, lalu siapakah imamnya? Jawab, imamnya adalah rasa rindu di dalam hati untuk sampai atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal, di manakah kiblatnya? Jawab, kiblatnya adalah hadrat ilahi yang maha tunggal dan keindahan ketuhanannya. Itulah kiblat yang hakiki. Hati dan ruh selamanya atau daim tidak terlepas dari sholat ini. Hakikatnya hati itu tidak pernah tidur dan tidak akan mati, tetapi dia senantiasa mempunyai kegiatan di saat tidur maupun ketika jaga. Sholat daim dilakukan dengan hidupnya hati tanpa suara, berdiri dan duduk. Dia senantiasa berhadapan dengan Allah dan senantiasa terjaga dengan ucapan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Rahasia ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah ayat ini merupakan isyarat tentang hati seseorang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang telah berpindah dari keadaan gaib atau memandang Allah secara gaib, beralih kepada hadrat ahadiyah atau selalu merasa bersama Allah Subhanahu wa taala. Dalam riwayat Abu Ya'la dan Baihaqi dari Anas bin Malik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, para nabi sejatinya masih hidup di alam kubur dan mereka melakukan sholat. Maksud dari hadis ini adalah para nabi dan para wali senantiasa sholat atau daim walaupun mereka telah berpindah alam atau wafat. Seperti halnya mereka sholat di rumahnya, yakni mereka selalu bermunajat dengan Allah karena hatinya sudah hidup. Bagi golongan thariqat, hakikat, dan kerohanian, seseorang akan putus perhubungan dengan Tuhannya andai saja hanya bergantung kepada sholat 5 waktu saja. Ingat, perkataan ini bukan bermaksud menyuruh untuk tidak melakukan sholat 5 waktu. Tetapi yang dimaksudkan di balik perkataan ini adalah sholat itu harus dikerjakan secara zahir dan batin, bukan hanya dilakukan secara zahir semata-mata. Imam Malik berkata, barang siapa bersyariat tanpa berhakikat, niscaya dia akan menjadi fasik. Sedangkan yang berhakikat tanpa bersyariat, niscaya dia akan menjadi jindik. Barang siapa menghimpun keduanya, dialah yang sebenar-benarnya Islam. Imam Malik tidak hanya mempelajari satu bidang ilmu saja, tetapi beliau memadukan berbagai ilmu, termasuk ilmu tasawuf ke tengah-tengah pemahamannya. Sehingga melalui pandangannya yang begitu populer, telah banyak hati dan pikiran umat yang tersentuh untuk tidak memisah-misahkan ilmu agama. Pendapat Imam Malik adalah ketika orang bertasawuf namun tidak mempunyai pengetahuan tentang fikih, maka dia akan menjadi orang yang jindik. Dia akan seenaknya meninggalkan sholat karena tidak faham akan pentingnya syariat agama dan merasa sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula orang yang berfikih namun tidak bertasawuf, dia akan menjadi orang yang memudah-mudahkan
dalam menjalankan syariat agama, sehingga dia akan menjadi fasik. Salat asal-asalan yang penting sah tanpa menghadirkan Allah di dalam hati, sehingga lupa esensi dari salat itu harus sampai pada ketersambungan hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Sempurnakanlah amalan agama dengan menggabungkan keduanya untuk berjalan beriringan agar tidak berkurang nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang arifin billah berpendapat bahwa sembahyang atau salat itu adalah jasad, nafas, hati, rahasia atau sir, dan nyawa. Contohnya, adapun salat jasad atau tubuh membawa fardu dan sunat. Salat nafas adalah keluar dan masuk dalamnya surga yang mulia. Salat kolbi atau hati adalah putus daripada makhluk dan diikatkan hati serta Allah, yaitu dalam keadaan salat yang berkekalan atau salat dhaim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya ada sebagian ilmu yang diibaratkan permata yang terpendam, tidak dapat mengetahuinya kecuali ulama billah. Apabila mereka mengungkapkan ilmu tersebut, maka tidak seorang pun yang membantahnya kecuali orang-orang yang tidak faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Imam Tirmizi.